Garputala lagi. Ya, Garputalanya sih ada acara di THMR itu sebenarnya sudah ada Garputala, tetapi untuk memfasilitasi kita kadang-kadang kalau ilmu itu tidak pernah diasah, kadang-kadang kita sendiri ibarat sebuah pisau ya, digunakan terus tetapi kita tidak pernah mengasah. Jadi lama kelamaan pisau itu bisa menjadi tumpul. Nah, seperti halnya kita apabila kita sudah belajar Garputala tetapi kadang-kadang kita tidak mempraktekannya gitu, nanti kita jadi akhirnya lupa gimana ya langkah Garputala, saya nggak ingat lagi langkah Garputala itu seperti apa. Terus kemudian kalau dapat ayat gitu ya, dapat ayat ini aduh yang mana ya, ayat syifa itu yang mana gitu, kadang-kadang masih banyak yang bertanya padahal sudah pernah ikut Garputala gitu. Kadang juga sudah tahu langkah-langkahnya, tapi nggak tahu kan ini maksudnya saya dapat surat apa, ayat berapa, nanti ya saya zikirnya yang mana gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita membuka ruang Garputala kita. Kenapa Arta MR kok Garputalanya berbeda dengan mungkin ada CTMR lain yang mengadakan kegiatan Garputala time yang sama. Nah, kalau di ATMR kita ada bimbingan eksklusifnya. Jadi enggak kita langsung satu kali Zoom Garputala time selesai. Enggak, kita itu ada bimbingan eksklusifnya sebagai bentuk dari komitmen kami melayani teman-teman semuanya. Apabila ada pertanyaan, apabila ada hal-hal yang masih membuat hati masih belum nyaman, hatinya jadi masih belum lapang gitu. Jadi kita masih ada tanya jawab, kita ada diskusi, kemudian bisa menentukan langkah bareng-bareng. Bukan berarti saya atau Bunda Susan yang paling pintar, enggak. Kita di sini belajar bareng-bareng. Kalaupun ada hal yang mungkin saya dan Bunda Susan ada hal yang kurang pas, kurang tepat, kami juga masih bertanya lagi kepada siapa, kepada yang menemukan jurus ini, yaitu Gurunda Ustadz Nasrullah sendiri gitu ya. Kami juga harus berhati-hati dalam istilahnya menyampaikan ilmu. Jadi bukan suatu hal yang asal karena kita sudah jadi CTMR nih, jadi pokoknya kita bikin pelatihan enggak gitu. Jadi tetap ada tata cara yang harus kita patuhi di MR, kita sama-sama saling memuliakan, CTMR yang lain juga kita saling memuliakan gitu. Bahkan seorang CTMR yang sudah belajar pun masih harus belajar lagi gitu ya, karena enggak semua CTMR itu kalau sudah jadi CTMR itu harus bisa segala-galanya, enggak, tapi kita perlu proses gitu ya. Bahkan seorang Ustadz Arti Gunawan misalnya, beliau sudah menjadi seorang owner perusahaan yang besar, juga beliau belajar ya. Jadi intinya kita di sini ini adalah teman yang ingin menginspirasi, mengajak bareng-bareng. Jadi kita bukan, saya dan Bunda Susan itu bukan menjadi seorang guru yang menggurui, itu tidak. Kita adalah fasilitator aja gitu ya buat teman-teman yang ingin tuntas ditolong Allah gitu. Kita sama-sama belajar gitu. Saya juga setelah misalnya nanti kalau ada Bunda Mimin atau Bunda Murti atau siapa yang mendapatkan ayat Garputala kemudian konsultasi, di situ kami juga belajar gitu apa ibrohnya, hikmah yang bisa kami dapatkan dari mungkin persoalannya Bunda Surati atau Bunda Janatun gitu. Nanti kita saling belajar gitu kan, supaya nanti suatu ketika apabila mungkin saya mendapatkan persoalan yang sama, oh iya saya kan pernah ya mendapatkan pertanyaan dari Bunda Janatun nih hal seperti ini, berarti kalau yang seperti ini saya langkahnya harus seperti ini. Nah gitu, jadi enaknya ada diskusi saling silang, jadi kita sama-sama belajar, bukan saya yang menjadi guru itu tidak, tapi kita adalah sobat berbagi yang saling menginspirasi. Itulah komitmen yang ingin dijalankan oleh ATMR buat sahabat semua. Jadi kita ingin memberikan pelayanan ya yang terbaik buat teman-teman semuanya, agar kita semua itu bisa ya terengkuh bareng, yuk maju bareng gitu ya. Jangan kita maju sendiri-sendiri, atau apalagi kalau sudah belajar ya, sudah tahu ilmunya, sama saya mau belajar sama CTMR di sana gitu kan, sama aja mana rezeki, boleh
apa-apa gitu kan. Tapi kan kalau kita tetap saling berkomunitas, kita bisa saling silang, saling mengetahui apa sih yang kurang dari diri kita, apa yang tidak tepat. Nah, ketika kita diingatkan, kita jadi tahu gitu. Jadi istilahnya tetap menjadi seseorang yang rendah hati tanpa harus merasa paling kan. Karena kalau kita merasa paling, nanti lama-lama kita menjadi orang yang sombong gitu ya, orang yang mudah takabur. Nah, kurang lebih seperti itu apa yang dapat saya sampaikan di acara pembukaan pada malam ini. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana langkah ketentuan dari Garputala ya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Iya, ini sudah nampak di layarnya ayah bunda semuanya? Sudah. Iya, layar saya sudah nampak ya? Ya, sudah. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita ayah bunda boleh menyiapkan catatannya. Barangkali ada hal-hal yang ingin dicatat sebelum nanti kita akan melakukan praktek Garputala bareng-bareng. Jadi nanti ada 2 sesi ya. 2 sesi. Yang pertama adalah kita nanti praktek ya. Jadi kita membahas pada malam hari ini kita akan membahas apa itu ketentuan Garputala dan bagaimana langkah prakteknya ya. Jadi nanti ketentuan Garputala akan saya bacakan, kemudian prakteknya nanti kita bareng-bareng dibimbing oleh Bunda Susan. Kemudian nanti di hari Rabu ya, malam Kamis, kita melakukan meneliti kembali langkah-langkah Garputala. Jadi di malam Kamisnya kita membahas langkah-langkah Garputala sekaligus sharing session ya, tanya jawab. Nah, untuk malam hari ini mungkin nanti kita bisa membuka satu ya Bunda Susan, satu atau 2 barangkali nanti teman-teman ada yang level galaunya mencapai 10 gitu ya. Jadi kita buka dulu 1 atau 2 pertanyaan untuk diskusi. Nanti setelahnya kita buka di ruang sesi kedua yaitu di hari Rabu dan Kamis. Kemudian di grup WhatsApp kalau masih ada yang kurang ya. Jadi ayah bunda nanti semuanya jangan khawatir, insya Allah semuanya akan fasilitasi. Mau ngomong fasilitasi aja sampai ribet. Jadi fatil jadi. Oke, alhamdulillah ya, kita akan fasilitasi bareng-bareng ya. Jadi kalau bunda-bunda semuanya ada yang ingin ditanyakan ya, jangan khawatir, bisa menambah pertanyaan di grup bimbingan WhatsApp selama 1 pekan gitu ya. Baik, kita mulai untuk sesi materi pembahasan. Nah, ini ada dasar Garputala ya, dasar Garputala diulang-ulang, dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, ilmu itu akan menguap, hilang. Seperti air yang dipanasi gitu kan. Kalau bunda masak, misalnya masak air, api dalam kompor kan. Kemudian ada air di atas kompor yang diwadahi panci. Nah, kalau air dipanasi dia kan mendidih gitu kan. Wah, seneng gitu kan, airnya sudah mendidih. Tapi kalau kompornya dibiarkan terlalu lama, tidak dimatikan, ya airnya mendidih terus, lama-kelamaan akan menguap. Nah, ibaratnya ilmu juga seperti itu ya. Kalau ilmu itu tidak kita setel frekuensinya, kemudian kita hanya membaca saja kan, kemudian tidak ada rasa yakin, tidak ada rasa percaya, atau mau mengulang-ulang ilmu kembali, itu pada akhirnya ilmu tersebut akan menguap selayaknya air di dalam panci yang dipanasi terus-menerus gitu. Jadi kita ini perlu frekuensinya itu harus tetap diatur ya. Manakala kita membutuhkan ilmu, kita ikuti. Tapi kalau manakala ilmu itu sudah ada tapi kita diemin aja ya, lama-kelamaan ilmunya akan beku atau lama-kelamaan bisa juga menguap gitu kan. Karena tidak pernah kita atur jedanya, tidak pernah kita ilmunya itu tidak pernah kita pakai lagi gitu. Nah, kepercayaan ini ya, inilah yang bisa membuat kita diberkahi dengan keajaiban.
Kalau belajar ilmu magnetik kita tapi udah nggak percaya, misalnya nggak percaya sama Ustadz Nasrullah, nggak percaya sama CTMR-nya, apa yang diucapkan oleh Bunda Susan atau apa yang saya ucapkan, ayah bunda nggak ada keyakinan bahwa itu akan bekerja. Oh kayaknya apa yang dibilang sama Bunda Pita kayaknya mustahil deh, karena nggak masuk akal deh, gitu kan. Nah udah kayak gitu duluan, gitu kan. Ya udah itu nggak akan terjadi keajaiban. Karena pada dasarnya ilmu magnet rezeki itu harus dijalani dengan keyakinan yang penuh 100%, 1000%. Jangan hanya 99 atau 999%. Harus ada keyakinan yang full bahwa keajaiban itu memang ada buat mereka yang percaya. Nah, sedangkan Garputala ini adalah alat atau metode, sebuah langkah yang dapat membawa kita atau menuntun kita ke dalam sebuah keajaiban dengan menggunakan media Al-Quran, gitu ya. Karena media Al-Quran adalah petunjuk dari jembatan, ya. Ini adalah jembatan buat kita yang paling pasti, ya, paling mudah untuk masuk ke dalam dunia kuantum. Nah, seperti yang ayah bunda pernah dengar, gitu. Apa itu dunia kuantum? Dunia kuantum apa sih? Gitu. Banyak yang nggak tahu. Coba yang pernah ikut THMR, Bunda Murti nih. Apa itu dunia kuantum, Bunda Murti? Udah paham belum? Saya ya ikut magnet rezeki dari tahun 2019. Tapi sampai tahun 2021 itu nggak ngerti-ngerti apa itu dunia kuantum. Ya udah diterangin, oh mengecil, tapi kok rasanya aneh gitu, saya nggak bisa masuk dunia kuantum ya. Ya Ustadz Nasrullah bilangin itu ibaratnya listrik. Iya sih, percaya sih itu nggak bisa dilihat dunia kuantum, ada getarannya di sana, tapi kok saya nggak ngerti-ngerti juga maksudnya itu masuk ke keajaiban itu adalah dunia kuantum, itu menyambunginnya dari mana itu saya nggak paham. Dan ternyata enggak saya sendiri yang seperti itu, gitu ya. Ternyata itu kemarin saat saya di NCC itu ya, di Jakarta gitu kan, kumpul sama CTMR lain. Nah begitu ada CTMR disuruh maju ke depan gitu ya, berikan tepuk tangan buat Bapak A. Bapak A akan membahas materi dunia kuantum. Wah langsung ketawa semua. Karena memang ya di sana ya dunia kuantum itu bukan hal yang mudah untuk langsung dimengerti setiap orang, gitu ya. Misalnya kita tahu ya HP itu bisa nyala karena ada sinyalnya, dan sinyal itu adalah sebuah getaran gelombang elektromagnetik yang tidak terlihat, sehingga bisa membuat orang nelpon tiba-tiba HP-nya nyala, kemudian orang BA langsung muncul di layar, gitu kan. Kita nggak lihat sinyalnya elektromagnetik itu seperti apa, sinyal listriknya itu seperti apa, tapi itu ada bisa menghidupkan HP. Nah begitu pula dengan diri kita, gitu. Dunia kuantum itu dunia yang nggak terlihatan karena halus banget, gitu, nggak bisa terlihat. Misalnya kalau dalam tubuh ya, dalam tubuh kita kan terdiri atas sel ya. Nah Bunda Murti ngerti banget karena beliau adalah orang kesehatan. Sel itu kalau dibelah, gitu kan, ternyata masih ada inti sel. Inti sel itu kalau dibelah ternyata masih ada apalagi, gitu ya, istilah kedokterannya. Nah dan senyawa-senyawa itulah yang dinamakan boleh dijadikan, kalau senyawa yang bebas di alam udara ini kan ada atom ya, kemudian ada partikel-partikel. Nah senyawa yang paling kecil itu namanya atom. Nah atom-atom ini yang bergerak mengelilingi udara ya, ada elemen yang mengikutinya adalah proton ya, neutron dan lain sebagainya, gitu ya. Orang-orang kimia yang lebih paham hal tersebut, gitu ya. Nah itulah partikel-partikel terkecil yang tidak bisa kita lihat, itulah yang dinamakan dengan dunia kuantum, gitu. Ya, dan pada akhirnya saya mengerti di situ. Oh, dunia kuantum ternyata adalah dunia antara atom, proton, neutron dan lain sebagainya, partikel-partikel yang menyusun udara, kemudian dan ternyata ya kuantum itu juga ada di dalam diri kita, gitu. Di dalam diri kita ini kan terdiri atas cairan. Cairan itu kan ada airnya, ada darahnya, ada selnya, ada inti sel dan lain sebagainya. Nah,
kita pun bisa menyatu dengan alam semesta melalui dunia kuantum, karena kita sendiri adalah kuantum gitu lah. Antara kuantum dengan kuantum bisa menyatu. Nah, jembatannya itu yang menyatukan diri kita itu namanya Al-Quran. Nah, kenapa Al-Quran disebut jembatan, petunjuk ya? Karena Al-Quran ini petunjuknya orang-orang mukmin gitu. Karena ilmu makna rezeki sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari kuantum gitu, bukan ilmu yang mempelajari logikanya manusia, pikiran kita sebagai manusia, kerja keras, terus kemudian pergi pagi, pulangnya petang gitu ya, nggak selesai persoalan hutang. Ya, nah itulah dunia kuantum yang harus kita sungguh-sungguh yakini bahwa ini ada, dan disinilah nanti keajaiban akan tercipta manakala kita bisa mensinkronkan diri, menggetarkan hati dengan Al-Quran, bisa masuk dunia kuantum, bisa mengerti tentang dua keajaiban melalui wasilah, salah satunya adalah jembatannya ini, melakukan garpu tala gitu ya ayah bunda ya, semoga dapat dipahami. Saya lanjut ke testimoni ya. Jadi ini adalah testimoninya dari Gurunda Ustadz Nasrullah sendiri ya. Saat itu Ustadz Nasrullah itu kan pengen menyekolahkan putrinya di pondok gitu kan. Ustadz Nasrullah anaknya 6 putri semua gitu kan. Tapi ya Ustadz Nasrullah itu masih ada rasa galau gitu ya. Rasa galau, ini anak saya belum pernah menyekolahkan atau jauh dari anak saya. Hanya di balik jawaban Allah melalui Al-Quran gitu ya. Siap ayo bunda semuanya? Oke ya, nanti self talknya ini seperti ini. Ya Allah, aku memiliki persoalan sedemikian. Sebutkan persoalannya rinci ya, sambil nanti Al-Qurannya. Nih saya ambil Al-Quran dulu. Nah, oke, sambil Al-Qurannya dipeluk, dipeluk. Ya Allah, aku memiliki persoalan sedemikian. Nah, kemudian aku sadar ada peran kesalahanku hingga persoalan ini hadir dalam hidupku. Tolonglah aku ya Allah, titipkanlah satu ayat-Mu yang bisa membuat aku jauh lebih tenang, mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi dari Al-Fatihah. Nah, kayak gitu nanti ya. Nanti kita akan dibimbing bareng-bareng oleh Bunda Susana tuh. Setelah itu Al-Qur'annya dibuka pelan-pelan, buka jedep. Langsung ditunjuk satu aja ya. Tunjuknya satu aja. Jangan langsung jep tangan segini. Ya, tapi tunjuk satu aja. Cek gitu ya. Begitu mata pertama kita buka, cek gitu ya, ayat berapa, surat apa. Langsung catat. Oh, ternyata Al-Baqarah ayat yang ke-20, lingkari. Gitu ya. Selamat mempraktekkan ayah bunda. Kira-kira penjelasan saya cukup bisa dimengerti atau masih bingung? Ya, cukup. Oke. Boleh tanya langsung bunda praktek atau ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita langsung praktek. Silakan Bunda Susan, nanti akan saya iringi dengan selawat merdunya Ustadz Nasrullah. Ya. Terima kasih Bunda Pita untuk penjelasannya. Untuk kita lanjutkan ya Bapak Ibu semua, mohon izin tadi ada yang tanya, Bunda siapa ya? Silakan. Biar ini nanti prakteknya mudah. Silakan Bunda, siapa tadi ada yang mau bertanya? saya Bunda Mei? Ya boleh. Oh Bunda Mei, ya silakan Bunda. Bunda, yang digarpu talakan itu apakah hanya persoalan? Ya. Bolehkah itu satu keinginan atau apa ya, hajat atau apa begitu Bunda? Boleh. Kan hajat yang belum terrealisasi itu juga sama persoalan. Ya. Ya kayak gitu Bunda. Kayak ya betul. Jadi kayak saya hajat ingin mengadakan SHMR itu kan sebenarnya enggak persoalan kan, keinginan ya, hajat ya gitu ya. Sama Bunda. Jadi boleh ya, hajat apa Bunda? Ya boleh ya. Dan apakah itu harus selalu dituliskan? Persoalan atau hajat kita tuh apakah harus selalu dituliskan atau nanti langsung di self talk aja? Kita kan tahu nih perasaan apa yang kita inginkan, persoalan kita apa, kita maunya penyelesaian melalui Allah, melalui Qur'annya ini, apakah harus selalu dituliskan atau langsung self talk aja? Ya, oke. Karena di sini kan kita sifatnya belajar Bunda.
Ya. Nah, pada waktu belajar itu kan step by stepnya itu untuk diikuti Bunda. Apalagi ini yang untuk kita tuliskan kan 3 persoalan. Jadi kalau misalnya kita memakai ada cuma pikiran aja atau bayangan atau self talk aja, kan 3 itu kan tidak mudah Bunda. Jadi kita ikuti tata tertibnya memang dari Ustadznya seperti itu. Pada waktu di THMR itu malah ada 10 persoalan. Nah, ditulis semua gitu. Karena manusia itu kan keinginannya ya dan persoalannya itu kan banyak gitu ya. Jadi lebih baiknya ya mengikuti Bunda persoalannya Pak. Nanti kalau udah mahir itu langsung saat itu persoalan apa bisa nanti langsung untuk bisa praktek garpu talanya. Tapi saat ini kan karena masih belajar ya Bunda ya, jadi diikuti aja. Berarti persoalan yang pertama itu apa yang urgent ya, yang ingin segera selesai, atau misalnya memang level galunya itu memang tingkat dewa ya, tingkatnya 10 nih, berarti ya ditulis di paling atas, nanti bawahnya lagi, nanti bawahnya lagi yang lebih ringan gitu Bunda. 3 dulu aja ya. Baik, Cukup jelas ya, sama-sama ya Bunda. Nanti kalau udah mahir boleh Bunda langsung persoalan itu langsung digarpu talakan. Ini karena belajar jadi memang diurutkan gitu ya Bunda ya. Ya, silakan. Bunda. Sama-sama. Ya, Masya Allah tabarakallah. Ya, silakan bisa diiringi dengan sholawat ya Bunda Pita, dan juga ada bapaknya ya di sini ya, dan Bapak Ibu yang untuk mau praktek ya semuanya di sini dituliskan. Untuk persoalannya 3 ya, persoalannya 3 dulu. Kalaupun Bapak Ibu ada persoalannya, saya cuma 2 aja Bunda, ya enggak apa-apa 2. Alhamdulillah, berarti enggak ada 3 Bunda Pita gitu ya. Tapi kalau misalnya saya punya persoalannya 5, 3 dulu yang paling diinginkan gitu ya, urut-urutannya 3 dulu. Nanti yang selanjutnya adalah bisa praktek sendiri gitu ya. Bapak Ibu semua silakan untuk dituliskan dulu ya, atau ada yang masih batal wudhunya ya, jadi segera ambil air wudhu dulu. Kemudian kita mulai untuk menambah energi baik ya melalui ada zikir hakul mubin atau sholawat nanti yang akan diputarkan oleh Bunda Pita, zikirnya gurunda kita. Insya Allah ini pun bentuk satu sama terhubung ya dengan peramu ilmu ini, yaitu Gurunda Ustadz Nasrullah, yang insya Allah akan memberikan banyak pencerahan ya, karena kenyataannya memang testimoni banyak sekali ya. Ini juga bertubi-tubi ya testimoni Bunda Pita dari tim Natura World ya, yang kemarin kita dari sana ini by Japri karena tidak ada grupnya ya gitu. Jadi keajaibannya banyak sekali ya, bisa narik uang, tiba-tiba dapat kiriman barang, tiba-tiba dapat kiriman makanan gitu ya. Nah, luar biasa ilmu magnet rezeki ya. Saat ini Bapak Ibu yang ingin belajar ilmu garpu tala, silakan untuk dituliskan 3 persoalan dulu ya. Insya Allah sudah ya, tinggal ditambahkan dengan zikir penambah energi baik kita ya. Silakan Bunda Pita. Ya, barangkali ada yang belum selesai nulis tadi Bunda. Jadi, ada yang belum selesai nulis. Oh, ada ya. Oh iya iya. Oke ya. Kita kasih waktu buat Ayah Bunda. Oke, Bu, bisa ya. Sambil nulis sambil disetelkan itu sholawat bisa ya. Persoalan yang masih dilakukan itu apa? Iya. Perasaan saya kok sudah tidak ada persoalan Bunda Pita. Tapi keinginan banyak Bunda. Keinginan banyak, persoalan tidak ada. Nah, keinginan yang melekat itu jadi persoalan juga Bunda Pita. Jadi sebenarnya kita itu bagaimana bisa menjaga BTS itu jangan ada yang melekat, karena di sana jadi berisik juga keinginan yang digas itu. Akhirnya waduh jadi perisai ini gitu kan, terlalu ngangken. La ilallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah
Shadiqul Wa'dil Amin. Ya boleh, Bunda Yuni mau wudhu dulu boleh. Kita tunggu semua ya. Untuk Bapak Ibu yang belum selesai menulis 3 persoalan lanjutkan ya. Kemudian yang sudah selesai langsung mengikuti tambah energi baik ya dari Gurunda kita. Wadil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Yang sudah menulis ya, Al-Qur'annya mulai untuk dipegang, dipeluk. Shadiqul Wa'dil Amin. Dengan sepenuh husuk Bapak Ibu menambah energi-energi positif melalui sholawat Hakul Mubin. Hakul Mubin Muhammadun Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. La ilaha
illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin. Mari sahabat semua untuk kita ya kita mulai ya ambil Al-Qur'annya Ya. Kita Persoalan pertama sudah selesai, nanti ada persoalan kedua kita bisa pikir lagi. ya ini persoalan pertama dulu ya untuk dipandangi persoalannya dan juga Al-Qur'annya mulai untuk kita angkat ya seperti menuju ke wajah gitu ya karena ini nanti untuk bisa kita adakan komunikasi dengan Al-Qur'an mulai Al-Qur'annya didekatkan ke wajah kita ya seperti terangkat lalu mata dalam keadaan tertutup tetapi karena masih membaca self-talk ya boleh ya sambil atau self-talknya saya bacakan jadi Bapak Ibu bisa dengan nyaman ya nanti menirukan self-talk yang dari saya yang saya bacakan ini ya self-talk yang saya bacakan ini ya Bismillahirrahmanirrahim ya mari Bapak Ibu semua untuk diangkat ya Al-Qur'annya dengan tarik nafas. Ya Allah, aku memiliki persoalan yang sedemikian. Sebutkan persoalannya yang sudah tadi ditulis dengan sepenuh perasaan. Sahabat semua seperti berkomunikasi ya dengan Allah melalui Al-Qur'an yang ada di hadapan dari sahabat semua. Sebutkan semuanya sudah. Aku sadar ada peran kesalahanku hingga persoalan ini hadir dalam hidupku. Tolonglah aku, titipkanlah satu ayat-Mu yang bisa membuat aku lebih tenang mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi darimu. Al-Fatihah. Lalu baca ya sahabat semua Al-Fatihahnya. Kemudian sahabat semua untuk bisa digerakkan jarinya ya sambil matanya masih tetap tertutup ya. Rasulullah Sadiku wang amin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wadil amin
Alhamdulillahirabbil alamin. Sayup-sayup ya suaranya dari Gurunda. Mohon izinnya, mohon maafnya naik dan turun ya Bapak Ibu semua karena sinyal dan jarak kita yang luar biasa ya, yang begitu dekat di hati ya Bapak Ibu. Mulai untuk Bapak Ibu semua, Bismillah. Untuk seltoknya ya, untuk dibacakan, mulai didekatkan ya, ada di muka kita, di wajah kita, dan kita bacakan seltoknya. Dalam keadaan mata tertutup ya Bapak Ibu, persoalan yang nomor 2. Bapak Ibu bisa lihat lagi persoalan yang kedua, tulisannya, kemudian matanya kembali untuk ditutup. Lalu Al-Quran didekatkan ada di wajah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memiliki persoalan sedemikian. Silakan untuk sebutkan persoalannya. Dengan sepenuh hati ceritakan di depan Al-Quran persoalan nomor 2. Aku sadar ada peran kesalahanku hingga persoalan ini hadir dalam hidupku. Tolonglah aku, titipkanlah satu ayat-Mu yang bisa membuat aku jauh lebih tenang, mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi dari Al-Fatihah. Silakan untuk dibaca Al-Fatihahnya Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Dicium dulu Al-Qur'annya, kemudian mulai tangan kanannya untuk bisa membuka Al-Quran, tangan kiri memegang ya yang ada di pangkal bukunya ya, kemudian tangan kanan bisa mulai untuk membuka dan telunjuk bisa mengikuti intuisi kata hati dari Bapak Ibu, lalu ditunjukkan di atas Al-Quran tadi surat berapa dan ayat berapa, lalu bisa buka matanya. Jangan lupa untuk dicatat. Dapat surat apa yang kedua dan ayatnya berapa. Ya, alhamdulillah. Semuanya yang Allah tunjukkan nasihat-nasihat untuk kita itu adalah yang terbaik. Jadi kita yakin saja atas ayat yang sudah tertunjuk tadi, nanti bisa kita buka ayatnya berupa ayat positif, ayat motivasi atau ayat teguran. Nah, bisa kita ketahui nanti pada saat kita lihat artinya, gitu ya. Sekarang ini yang terpenting adalah untuk mengetahui surat dan ayat berapa dulu, ya. Kemudian nanti kita bisa bahas bersama-sama pada saat setelah selesai di persoalan yang ketiga. Bersama-sama nanti kita sharingkan ya. Silakan Bapak Ibu, sudah semua untuk menulis. Ya, kita masuk ke ayat persoalan yang ketiga ya. Ya, masuk ketiga. Bismillahirrahmanirrahim, sambil ditambahkan energi-energi baik pula dengan zikir Hakul Mubin kembali. La ilaha illallah al-malikul haqqul Hakul Mubin
Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. Persoalan yang ketiga sudah dipahami dulu, lalu Al-Quran mulai dipeluk dan Bapak Ibu mengikuti zikir Hakul Mubin untuk penambahan energi baik di dalam diri kita. Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin.
La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wakil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wakil Amin Sallu ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua, mari untuk kita membacakan septoknya dalam kondisi mata yang terpejam, ya. Al-Quran didekatkan ke wajah. Untuk persoalan yang ketiga, persoalan yang ketiga kita lakukan septok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku memiliki persoalan sedemikian. Silakan sebutkan persoalan yang nomor 3 dengan sepenuh hati. Bapak Ibu semua, sampaikan persoalan Bapak Ibu ada di hadapan Bapak Ibu. Al-Quran, kalamnya Allah. Sebutkan. Aku sadar ada peran kesalahanku sehingga persoalan ini hadir dalam hidupku. Tolonglah aku, titipkanlah satu ayat-Mu yang bisa membuat aku jauh lebih tenang, mengetahui rahasia di balik peristiwa ini, dan mendapatkan solusi dari-Mu. Al-Fatihah. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita baca suratul Al-Fatihah. Iya kan wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina Amin. Dicium dulu Al-Qur'annya. Kemudian tangan kiri memegang buku Al-Qur'annya, ya. Lalu tangan kanan untuk bisa memilih membuka perlahan-lahan Al-Qur'an yang ada di tangan Bapak Ibu. Setelah terbuka, intuisi dari Bapak Ibu semua berjalan, lalu telunjuk untuk bisa menunjuk satu ayat yang mana yang telah Bapak Ibu tunjuk, ya, bisa dicatat. Ya, silakan bisa dibuka penglihatannya, lalu lihat suratnya dan ayatnya berapa. Selanjutnya dicatat. Alhamdulillah, ya, sudah 3 persoalan dari Bapak Ibu semua. Insya Allah menghadirkan banyak solusi. Nanti kita telusuri dulu dari energi yang Bapak Ibu saat ini ingin sekali mendapatkan ada pencerahan, ya. Karena pada saat kita mengikuti karbu ta'ala tentu, ya, ingin mendapatkan solusi, lalu Allah hadirkan jawabannya ada di sana melalui teknik karbu ta'ala. Ya, alhamdulillah 3 persoalan Bunda Pita. Ya. Sudah semua, ya, Bunda Janatun? Semuanya, ya. Sudah Bunda. Ya, alhamdulillah. Ya, 1 persoalan, ya, Bunda Pita yang sekarang mau disaringkan. Siapa yang mau sharing? Bisa angkat tangan atau langsung Buka mic.
buka mic aja boleh. Ya. Sudah 9:30 Bunda Pita. Jadi kita Iya, satu pertanyaan aja. satu ini. pertanyaan ya, nanti kita sambungkan di Rabu malam Kamis ya. Ya. Berarti besok malam Bunda Pita. Besok malam Rabu Bunda. Oh iya, besok malam Rabu, malam Kamisnya ya. Malam Jumatnya Ya, RFFL. Bunda Dewi Kartika silahkan pakai akun suaminya ini. Iya, Fahru Rosi. Mudah-mudahan Pak polisinya ikutan Garbutala juga. Amin. Lah ini wajahnya perempuan kok tulisannya Fahru Rosi. Pak polisi Bunda. Iya, silakan Bunda. Bunda polisi silakan. Mic-nya jadi buka. Belum dibuka Bunda itu mic-nya Bunda Kak Tika. Iya, mic-nya Iya. belum dibuka. Bunda Kartika. Oh iya, maaf. Ya Bunda mohon izin tadi Boleh. HP saya itu nggak bisa Zoom, bisanya hanya Gmail lah. Terus laptop lagi error. Akhirnya tadi izin sama Bunda Dina pakai HP suami, boleh nggak Bunda? Ya boleh, nggak apa-apa. Iya. Iya. Izin bertanya Bunda, saya kan berarti anggota Reset Garbutala dulu sudah pernah ikut Garbutala. Iya. Lah pada tahun lalu itu saya ada persoalan, ada permasalahan hajat yang merupakan level galau saya pertama yang dan itu merupakan anugerah yang sangat besar yang saya pikir itu dari hasil Allah Garbutala saya. Allah ijabah dengan lokasi dekat dengan musola, pinggir jalan, itu sangat-sangat hadiah yang besar dari Allah kepada saya. Tapi di galaunya saya yang pertama itu belum terwujud sempurna Bunda, masih separuh jalan. Nah yang saya tanyakan, apakah level galau saya ini harus saya ulang Garbutalakan di ayat yang berbeda, atau masih tetap saya pikirkan surat Yusuf tadi yang setahun lalu itu saya pikirkan, karena di sini kan ibaratnya belum terrealisasi dengan sempurna, ibaratnya hajatnya belum tercapai dengan sempurna, hanya masih separuh jalan gitu. Tapi semakin hari ini membuat galau Bunda. Jadi saya tadi pas praktek mau nyari yang nomor 1 itu saya masih ragu, maksudnya masih harus di lanjut yang Garbutala yang dulu atau minta petunjuk lagi. Terus untuk masalah yang kedua dan ketiga alhamdulillah tadi sudah dapat ayat dan kayaknya makjub semua Bunda, insya Allah ada petunjuk gitu. Terima kasih Bunda. Iya. Sekian pertanyaan Iya. saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Dewi ya. Bunda Dewi betul ya. Bunda Dewi untuk persoalan yang pertama kan tentang rumah ya. Rumah untuk orang tua gitu Iya ya. Bunda. Rumah untuk orang tua ya, karena kan lama belum terrealisasi 100%, masih jalan ya 40-50% ya Bunda ya. Iya betul Bunda. Ya, itu yang saya lihat seperti ini Bunda. Memang ayat Garbutala ini kan Bunda udah disikirkan terus apa tidak? Yang dulu dapat itu. Yang dulu dapat untuk akhir-akhir ini jujur belum Bunda, karena Makanya gimana ya? makanya ada Saya keraguan. masih bingung. Iya. Jadi Iya kan masih bingung, maksudnya lanjut apa nyari lagi gitu. iya, jadi kan Nah, untuk gini ini Bunda. berarti akhir-akhir ini terputus. Iya jujur. Bukan akhir-akhir ini aja Bunda. Jadi udah lama sebenarnya ndak terus gitu. Udah agak lama ya kelihatannya ya. Saya Gitu kan. saya LOP kan menerus LOP kan terus dengan praktek-praktek ilmu magnet rezeki lain, pikir-pikir lain untuk yang
berkah rizki, lancar rizki kayak gitu dengan arahan ke situ. Tapi untuk yang garpu talanya memang tidak saya praktekkan Bunda, yang Iya. dapat dulu, cuman Iya. yang dipraktekkan ilmu MR yang lain, zikir yang lain maksudnya. Iya. Nah, pada saat praktek jurus MR itu ya, terutama garpu tala itu kan harus ada keyakinan Bunda. Kalau misalnya itu yang tertunjuk dan ini sudah ada 50%, kalau saya pun terus lanjut gitu. Tapi kan Bunda ini udah terputus. Sudah ada keraguan. Jadi kan akhirnya kalau yang saya melihat Sebenarnya sih bukan keraguan Bunda. Berarti sebenarnya bukan keraguan Bunda, cuman berarti dengan ayat tersebut itu saya galaunya itu tidak pernah ya Bunda. Misalkan zikirkan itu saya sudah merasa tenang, kayak tahu oh iya saya memang tidak boleh berputus asa, saya harus tetap yakin lah, itu sudah tertanam dalam hati saya, memang saya sudah yakin dan tidak berputus asa lah. Kenapa saya tidak zikirkan, karena saya zikir maksudnya praktek-praktek ilmu yang lain, kayak misalkan menarik rezeki, dapat keajaiban, terusan sholawat-sholawat yang Bunda ajarkan kayak gitu, biar rezeki kita tambah lancar, tambah apa kayak gitu. Karena sepaham saya kalau garpu tala itu untuk menaikkan level galau, sedangkan saya sudah yakin, maksudnya yakin bahwa dalam arti Allah itu akan menolong saya kayak gitu, Allah itu akan membantu saya. Jadi pikir saya itu karena saya sudah nggak galau dengan ragu dengan pertolongan Allah, itu akhirnya nggak saya pikirkan, yang dipraktekkan justru malah menarik rezeki kayak gitu Bunda. Mungkin barangkali kepahaman saya itu salah, mohon dicerahkan Bunda. Ya oke. Nanti itu dalam proses garpu talanya itu kalau yang saya melihat itu beda-beda Bunda. Memang Ustadz Nas menyampaikan seperti ini, saya pernah dengar ya dari Bapak Ari Ibar gitu ya menyampaikan juga. Kemudian dari adiknya Ustadz Nas, Dr. Fikri itu menyampaikan seperti ini. Ya Ustadz Nas sendiri juga menyampaikan ya bahwa ayat garpu tala itu adalah tidak mensolusikan, mohon maaf ya kalau saya tidak tepat di telinga ya, tapi tidak memunculkan keajaiban lebih, tapi untuk menenangkan saja gitu. Waktu itu saya pertama kali dengar. Nah kemudian berjalannya waktu itu kan namanya energi ya, berkembang ya. Saya pun mencoba gitu ya, dan kemudian tidak hanya untuk tenang gitu. Saya mau mencoba, saya mau apa sih efek dari garpu tala ini gitu ya. Saya terus baca, walaupun udah tenang itu saya baca Bunda. Terutama pada waktu itu saya teringat sekali di persoalan ada SHMR berhenti itu Bunda. Saya ingat sekali. Kemudian saya praktek, saya baca sampai sekarang Bunda. Dan ternyata menjadi solusi Bunda, itu jadi booster kayak energi brilian bertambah Bunda. Jadi tinggal Bunda yakinnya di mana, karena ini kan ranahnya kuantum Bunda ya. Ranahnya kuantum, dan Ustadz Nas dalam menemukan pun ya kan bermacam-macam ini ya problem juga ya, kemudian beliau garpu tala lagi kayak gitu kan. Nah Bapak Ibu bisa kayak gitu silakan, tapi kalau saya gitu ya, kalau saya kayak gini, misalnya saya garpu tala ya, bukan berarti saya menyampaikan apa saya yang paling benar, enggak ya Bapak Ibu ya, karena kan saya praktek. Nah saya yakin ya udah saya kayak gini, nah nanti tinggal Bapak Ibu seperti apa nih kayak gitu kan. Kalau saya misalnya saya garpu tala, nah sudah ketemu nih ayatnya teguran nih misalnya, ya udah saya terima, saya enggak pilih-pilih, ya udah saya memang salah ya Allah, saya kali lisan saya menyakiti orang, ya kali saya salah ya Allah, kan namanya juga bawah sadar ya. Pokoknya yang penting saya istighfar, saya mau memperbaiki diri. Nah setelah itu cari ayat positifnya gitu ya, ayat positifnya ketemu. Nah setelah itu dibaca terus menerus Bunda, terutama di mana? Di setelah Al-Fatihah, di dalam sholat setelah Al-Fatihah menjadi surat yang pendek ya, surat pendek yang kita baca biasa itu apa, misalnya Qul huwallahu ahad ya, ganti ini kayak gitu Bunda, ganti ayat garpu tala.
mau digetarkan 3. Biasanya suami kalau tak kasih masukan itu tuh langsung maaf ya, sengol kayak gitu, apa sih, tersinggung gitu kan. Tapi ini saya sampaikan, Mas, ini kali ya temboknya yang ini dibongkar Mas, kayak gitu. Kan nanti biar luas jamaah. Oh iya ya, besok kok saya bongkar kayak gitu. Jadi langsung besok ya saya bongkar gitu. Ya enggak gitu Mas, enggak besok, nanti kalau udah selo kapan gitu. Nanti bisa dibongkar. Ya udah enggak apa-apa, 2 minggu lagi kok saya ada tukang kayak gitu. Jadi kayak mudah gitu Bunda. Sampai dengan sekarang ini gitu ya. Dan saya sikirkan lagi gitu kan, berkembang tuh bagaimana cara pemasarannya gitu, bagaimana saya marketingnya gitu kan, bagaimana pembimbingannya dan lain-lain kayak gitu, kayak mudah kayak gitu Bunda. Dari hasil ayat Garbutala yang sudah mengakar ya, seperti tanaman sudah mengakar nih ya, akhirnya kan tumbuh nih, ada bunga-bunganya, ada buahnya gitu Bunda Dewi. Kalau yang saya amati ya, yang saya pahami kayak gitu. Nah tinggal nanti Bapak Ibu seperti apa, silahkan gitu ya. Kalau misalnya Bunda Dewi kok pengennya sampai tenang, nah udah sampai tenang nih ya, kemudian nanti buka lagi untuk apa nih, mewujudkan dari yang 50% itu ya silakan. Kalau yang saya lihat sekarang ini Bunda Dewi perlu Garbutala lagi, karena yang kemarin sudah lepas. Iya. Yang kemarin berarti tetap Garbutala lagi kalau menemukan ayat, tapi jangan meninggalkan yang pertama ya. Iya, sudah. kayak gitu. Berarti Bu. 2 ayat. Karena kan rumahnya Ya? Iya, ke rumahnya belum selesai. Gitu kan? Iya, betul. Iya kan? Iya. Kayak saya SHMR kan belum selesai, ya udah terus aja gitu kan. Kecuali misalnya Bunda nanti rumahnya udah selesai. Nah, udah bagus nih. Kan udah enggak ada persoalan. Kalau saya kan SHMR kan pekerjaan kan, akhirnya terus-menerus kayak gitu Bunda. Waktu saya persoalan tentang saya kena detok rezeki ya, itu saya zikirkan sampai tenang tok Bunda. Itu saya kayak gini, ya Allah kok sampai tenang tok ya gitu. Padahal kalau saya lanjutkan kali ini gitu kan. Jadi ini nanti saya yakinnya yang ayat yang saya ketemu pada saat detok rezeki itu, walaupun saya udah diganti ya, itu nanti akan saya zikirkan gitu Bunda. Karena itu berarti istilahnya resep gitu ya, resep untuk menangani persoalan itu gitu loh Bunda. Jadi kan udah ketahuan tuh ya kan, udah ketahuan ngefek kayak gitu kan. Ya sih kita ndak perlu khawatir ya, dengan ada ayat-ayat yang lain juga tetap ya makjleb ampuh gitu ya. Tapi yang pertama itulah kan yang dipilihkan oleh Allah sebenarnya gitu ya. Nah kayak gitu Bunda. Memang saya rasa ajaib banget Bunda waktu itu padahal tanah yang saya tuju itu benar-benar nggak boleh dijual karena nggak tahu alasnya apa. Terus tiba-tiba setelah saya Garbutalakan, terus zikir, terus tenang, tiba-tiba orangnya itu malah menawarkan dan dengan harga yang murah Bunda. Saya juga Masya Allah, ajaib sekali ya Allah. Apakah ini memang jawaban Allah dari doa-doa saya? Tapi ya itu tadi masih separuh jalan gitu, ya. Ini sekedar testimoni ya Bunda, testimoni tentang karena itu justru memang Masya Allah sekali efeknya. Berarti tetap itu kan ya Bunda, dipikirkan ya. Lah untuk pikirnya itu berapa kalinya enggak ini Bunda, berapa kalinya itu enggak ada patokannya ya? Enggak ada, kan itu sebagiannya Bunda. Masing-masing orang, masing-masing, karena kan ini obatnya bukan obat fisik ya. Kalau obat fisik kan gini, kamu makannya nih ya 3 kali aja. Maksudnya 3 butir aja. Kalau lebih kan nanti overdosis gitu kan. Tapi kalau Al-Quran kalau lebih banyak kan lebih baik Bunda. Menginstal data bawah sadar kan, jadi lebih fresh gitu ya, jadi lebih bercahaya gitu Bunda. Jadi silakan kalau misalnya Bunda nih pekerjaannya banyak ya zikirnya nanti kira-kira itu dapat semua Bunda, udah bahagia, nanti pekerjaannya juga tidak terbengkelai ya, terlaksana semua kayak gitu Bunda. Jadi kondisional namanya, kondisional. Yang penting jangan ditinggalkan dan jangan ragu gitu. Apalagi jeruk nipis. Nah, kalau jeruk nipis ya udah enggak jadi perisai gitu kan. Jadi memang harus yakin gitu. Kalau yang saya lihat itu memang Bunda Dewi perlu tambah energi baik kayak gitu kan. Nah, coba saya tanya dulu. Iya kan?
saya tanya dulu Bunda. Ya, Bunda kalau RFFLOP itu kameranya buka enggak? enggak Bunda. Nah, Karena Bunda ketahuan. Masya Allah. Ya, Soalnya ini Bunda. ya kan? Ketahuan Ini Bunda. Bunda karena ya Bunda. Banyak sekali Masya Allah saya itu sudah LOP Bunda dari siang saya tidur siang tapi bisa pas pas hari hanya itu ada saja misalkan ada pasien datang terus saya tutup terus sudah mau fokus lagi nanti anak rewel tadi kelonin Masya Allah ujian apa ini padahal saya sudah LOP nanti pokoknya saya harus bisa tapi nanti ada saja Bunda ya Allah mungkin Allah belum izinkan gitu. Ya, mau tahu solusinya Bunda, mau tahu solusinya. Solusinya apa Bunda? Banyakin sedekah. Bun, kayak gini Bun, saya ceritain ya. Insya Allah Bunda. Saya bukan berarti menuduh Bunda kurang sedekah, enggak. Contohnya kayak gini Bunda. Ya, Pengamal Bunda, magnet ya. rezeki itu, pengamal magnet rezeki. Kalau udah ngamalin magnet rezeki ini ya, udah ngamalin RFFLOP-nya, amalannya, garputalannya, misalnya nih. Bunda itu menjadi orang yang dikejar-kejar rezeki. Nih, antara maunah keajaiban sama amalan kejar-kejaran Bunda. Bener loh ini. Yang namanya amalan itu kan harus terus dilakukan. Tapi ini hadiah itu ngejar Bunda. Akhirnya Bunda itu kepontal-pontal nih. Energinya gitu kan. Anak rewel lah, inilah ada pasien lah. Pasien itu kan maunah keajaiban, bener enggak? Ya kan? Pasien kan keajaiban. Nah, nanti Bunda itu dituntut kecerdasan kembali. Bagaimana mengatur waktu. Contoh kayak saya dapat maunah nih keajaiban. Toko saya banyak. Tapi saya mengatakan pada diri sendiri, saya ndak mau kalah dengan amalan saya. Toko itu kan hadiah. Ya udah saya lepas dulu gitu Bunda. Saya lepas dulu. Itu kan saya afirmasi, ya Allah, berikan orang yang bisa memanajemen toko, saya mau ngaji kayak gitu. Jadi Bunda harusnya gitu. Ya Allah, berikanlah kemudahan saya. Ya, nanti saya mau ngaji. Berarti anak dikondisikan nih, misalnya pas mau ngaji, Bunda ngasih lebih nih ke mbaknya atau ke emak nih. Yang ngomong adik siapa? Yang ngomong adik, ada kan? Iya, biasanya kadang sama ayah, kadang sama kalau mbaknya kadang gak istirahat. Jadi kalau dulu saya ya, itu kan saya juga anak kan banyak ya, 3 kan banyak, kerjaan banyak gitu kan. Saya ndak eman-eman tambah tenaga kerja Bunda. Saya tambah tenaga kerja, kemudian saya dari situ energinya kan banyak. Nah saya tularkan ke Bapak Ibu kayak gitu. Amalan baca Al-Quran, ya kan mulia, berjamaah lagi gitu kan. Ustadz Nas, Ustadz Sofi. Jam-jam itu ya banyak sekali godaan. Kadang suami pulang, kadang mau minta sediain makan, diladeni makan kan jam-jam. Kadang kita melayani makan kayak gitu. Kadang aduh tutup lagi. Jadi buka tutup. Jadi gini Bunda, itu kan memang semua alasan itu betul Bunda, betul. Tapi yang terbaik cari cara. Semua alasan benar. Cara ya. Tapi cari cara itu yang terbaik, gitu kan? Misalnya dikondisikan, Mas, saya nanti malam jam 19.30 saya kan mau ada isi energi, cas energi baik Mas. Jadi nih Mas makannya ini ya, gitu. Jadi Mas makannya ini. Kemudian adik tolong Mas gitu. Ya kan, tolong ya Mas karena untuk kebaikan keluarga kita kayak gitu Bunda. Kalau misalnya suami masih belum bisa rileks menerima, Bunda bayarin orang kayak gitu. Kan ada orang dekat, siapa kakaknya lah, bulenya lah, atau siapa untuk jagain beberapa jam. Akhirnya dapat semua, Bunda dapat nilai sedekahnya karena memberi sesuatu ke saudara gitu ya. Nah kemudian anaknya terjaga, Bunda dapat energi baik besok untuk memuliakan mereka semua, anak-anak dan suami, dan untuk cita-cita Bunda. Di situ kembalinya lagi untuk Bunda gitu ya. Iya benar. Iya. Insya Allah. Iya oke. Jadi ini ndak ada Garputala yang dikonsulkan, hanya tanya itu aja. Gitu ya Bunda Dewi ya. Sementara itu dulu. Oh iya Sementara sip. itu.
Ya, sip. Berarti tidak ada pertanyaan Terima Karputala, kasih. Bunda Pita. Sama-sama. Mohon maaf ya Bunda Dewi kalau saya ada kurang tepat Iya, ya. terima kasih ya Bunda. Karena banyak yang testimoni seperti ini Bunda. Ya Allah Bunda, setelah saya ikut privat RFF LOP ya, saya tenang sekali Bunda. Menghadapi apapun itu strong, pokoknya saya BTS. Saya lihat, oh iya ya, memang Masya Allah ya energinya ya besar banget. Memang iya sih Bunda, saya rasakan juga seperti itu Bunda, yang biasanya kadang di kantor garis kebenarannya tinggi, saya merasa benar, masuk saya salahkan, tapi sekarang itu ya saya yang salah mungkin, saya yang salah kayak gitu Bunda. Jadi memang tenang kayak gitu Bunda. Jadi menghadapi persoalan itu kita selalu ya mungkin saya yang salah kayak gitu. Wow keren kayak gitu, misalkan ada yang tiba-tiba marahin atau salah sangka ya wow keren, terus disolawatin, terus difatihahin kayak gitu, ya sudah lepas kayak gitu. Memang kayak sudah kayak terpola kayak gitu Bunda. Ya. Nah setelah tenang Bunda, kalau Bunda fokus lagi itu tambah energi kecerdasan Bunda. Iya, tidak hanya sekedar tenang ya, jadi nanti menaik level potensi Bunda itu akan keluar lagi, potensi talenta Bunda. Jadi kayak tantangan tergali. ya Bunda. Iya, tantangan. Kayak tantangan biar Iya. bisa fokus di RFF. Memang tantangan sih. Iya, itu kan prosesnya buka perisai Bunda. RFF LOP itu buka perisai terus. Ya kita ikut ya buka perisai lagi, karena kan setiap hari kita itu kadang ada debu-debu itu banyak sekali kan menempel di jendela kita, sambil ada debu-debu masa lalu juga yang bisa jadi ada di sana mengkarat namanya ya, mengkarat di sana melekat gitu kan. Nah dibersihin juga kan, sambil pada waktu kita baca johor gitu kan, apalagi tambahan ada ilmu-ilmu barunya itu kan, oh ini ya, oh itu ya. Nah itu menggali potensi Bunda, menggali ada talenta-talenta di dalam diri Bunda, di dalam diri kita semua kan ada yang terpendam banyak. Nanti kalau rutin mengikutinya terus, akhirnya muncul talentanya itu. Ternyata bisa ya bicara di depan umum, ternyata bisa ya ini menulis, iya ya ternyata bisa masak, ternyata bisa ini, bisa itu, bisa terapi kayak gitu Bunda. Jadi muncul talenta-talenta baru, kayak suami saya ternyata senang dengan terapi kesehatan itu. Tapi karena bukan dokter kan terapinya kan terapi bekam lah, terapi kesehatan apa yang akupuntur atau totok, terus yang cara pas kayak gitu kan, disentuh kayak gitu. Oh talentanya ke pengobatan berarti kalau suami saya gitu kan. Kalau saya senang setelah digali lagi, saya senang ke pengajar gitu kan, mengajar gitu kan, sambil belajar. Jadi ada kegiatan belajar mengajar itu senang kayak gitu Bunda. Padahal saya pembisnis tapi talenta baru muncul kayak gitu Bunda. Sambil belajar lagi apa, nanti juga muncul lagi talenta baru, biasanya bisa jadi nanti sebagai ini ya, karena saya bisa mempositifkan air doa gitu kan, jadi bisa lebih ampuh lagi, bisa jadi kayak gitu Bunda mengarahnya. Tinggal pegang tok kayak gitu, ya udah diminumkan apa hajatnya kayak gitu. Yang saya lihat kayak gitu. Nah ini tarafnya mengarahnya ke sana gitu kan. Tapi semua Allah yang atur ya. Saya cuma ini aja membaca ya. Kita kalau saya menerima pemberiannya dari Allah. Oh bisanya kayak gini ya, alhamdulillah. Nah, air doa itu makin laris banget Bunda Dewi, bawa berapa mesti habis terus. Karena katanya pada seger, pada cantik gitu kan, pada ganteng. Pada seger. Ya, itu ya Bunda Dewi, mohon maaf ya Bunda kalau saya kurang tepat ya. Iya, mohon maaf. Ya, sama-sama. Ya, Bunda Pita seperti itu Bunda Pita. Ternyata bukan Karputala yang di ini kan, kejadiannya. Keren Bunda Dewi ya, makin ajaib. Saya senang sekali. Peningkatan dari Bunda Dewi itu Masya Allah luar biasa banyak banget ya. Bertahan Bunda. Bertahan Bunda. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Silakan Bunda Pita. Ya itu tadi ya Bunda Tika ya, kalau misalnya untuk mengkondisikan anak
Ya, kalau saya sendiri gitu ya, anaknya kan masih kecil-kecil juga ya, ini mereka udah pada tidur gitu ya. Tidur sendiri gitu ya, cuma saya bilangin ya tadinya ada proses gitu ya, meminta komunikasi dengan mereka, meminta istilahnya keridoan mereka. Kalau kerjaannya ibu itu kalau malam ada istilahnya harus bersama-sama belajar dengan anggota Magnet Rezeki gitu ya. Kita sering-sering komunikasi, intinya itu sama anak-anak supaya kadang-kadang kan kakaknya yang bisa ngomong adiknya gitu kan, dia ayo bobo sini langsung masuk kamar gitu, jadi kakaknya yang bisa mengarahkan. Tapi kita awali dengan komunikasi itu pelan-pelan gitu ya, jadi nggak sehari 2 kali apa 3 kali selesai, itu enggak, tapi sambil saat waktu senggang gitu kepala anak diusap-usap sambil menceritakan kebaikan kalau kita itu istilahnya sering melakukan kegiatan ibadah beramal sama Allah gitu, mendongeng lah sama anak, nanti kamu itu hidupnya akan tenang dan sebagainya gitu ya. Ini hampir jam 10 malam. Iya, Masya Allah ya, 2,5 jam ya dari jadwal. Ya. Silakan kalau ada closing statement sekaligus kafaratul majelis. Ya, Masya Allah luar biasa ya untuk Bapak Ibu sahabat Magnet Rezeki ini, senang sekali ya dengan ini kan ilmu gaib ya, ilmu gaib dan kemudian kita mendalaminya, ini luar biasa ya, karena biasanya orang kan senang ilmu-ilmu yang nyata gitu ya Bunda ya. Seperti halnya Bunda Dewi, kita semua ya di sini kita alhamdulillah sudah merasakan ajaibnya ilmu Magnet Rezeki, maka ya kayak enggak mau lepas gitu Bunda Dewi ya, tiap hari vlog gitu Magnet Rezeki kayak gitu ya. Iya, makin dan Bapak Ibu juga semua ya. Dan tadi ya menambahkan dari yang Bunda Pita juga ya, sebenarnya saya sudah banyak menyinggung ya tentang bagaimana mempositifkan anggota keluarga kita, terutama tentang ada LOP VAS TSL ya. Bagi yang sudah mengikuti RMR level 2 itu kan mudah sekali nanti mempositifkan anak-anak dan keluarga kita, tentunya yang perempuan kan suami. Nah, pada waktu ada hidupku telah sempurna, hidupku telah sempurna itu hadirkan anak dan suami, itu mereka nanti mengerti kebutuhan kita. Kebutuhan kita itu apa nih, misalnya pendidikan, mereka itu akan mengikhlaskan kita gitu Bunda Dewi. Keren sekali ini Bunda Dewi kan kelihatannya udah dapet tuh jurus itu ya, tinggal dimainkan jurusnya kan udah dapet ya kan. Nah nanti pada saat disampaikan hidupku telah sempurna, peluk mereka semua di dunia kuantum. Di wilayah nyatanya itu ndak rewel Bunda. Di dunia nyatanya rela kita melakukan apa gitu kan, apalagi nih untuk Allah kan, itu rela untuk kerja aja lepas gitu. Anak-anak kita, suami kita pada waktu kita bekerja aja dilepaskan kan kita dengan rela, bahkan diiringi dengan doa gitu kan. Nah apalagi kita mau ngaji gitu Bunda Dewi ya, tinggal praktek lagi nih ya. Ya jadi diselaraskan di dunia kuantum ya, jadi digerakkan otak kanannya nih secara ada new neurolinguistic programmingnya, itu urutannya kayak gitu. LOP itu kan kita menggerakkan ada wilayah otak kanan, lalu nanti ada muncul di otak kiri namanya otak jenius. Otak jenius kita bekerja tuh ya, bekerja untuk memunculkan, merealisasikan apa yang digerakkan oleh otak kanan. Lalu nanti Bunda itu kayak dengan sendirinya tuh ada ide-ide gitu Bunda. Saya ngomongnya seperti apa, bersikapnya seperti apa, mimik mukanya kayak apa, gestur tubuhnya bagaimana, itu tuh kayak mengalir aja gitu Bunda. Akhirnya iya ajaib gitu Bunda ya, bisa praktek ya. Jadi diantaranya ya, apalagi tambahin sholawat ya kayak Bunda Pita gitu, udah dunia kuantumnya udah dapet, tambahin sholawat terus kepala kan gitu, atau pas cium tangan gitu kan kita sertain shollu ala sayyidina Muhammad gitu kan. Makanya saya kalau ada orang yang salaman kayak gitu, udah saya shollu ala sayyidina Muhammad, shollu ala sayyidina Muhammad, agar satu sama terhubungnya itu kencang gitu Bunda ya. Iya dapat gitu ya. Jadi kita selalu ada di dunia kuantum tanpa lepas dunia nyatanya ya, karena kita masih ada di atas bumi gitu ya. Demikian ya Bapak Ibu semua, keren sekali belajar kita pada malam hari ini ya. Jangan lupa kita nanti Kamis malam Jumat ya ada RFF LOP, dan sebelumnya ada Garputala yang kedua ya Bunda Pita ya, di Rabu malam Kamisnya ya.
Jadi walah full ini kita belajarnya ya Bunda Pita. Saya merasakan tadi saya udah ngomong ini belajar terus. Semoga dikuatkan oleh Allah, semoga diberi ada ketangguhan ya dan juga kesehatan. Besok saya juga ada offline di Insan Mulyani di sini gitu kan. Ya Masya Allah tiap hari ada kajian Berarti ini Karputala sampai kapan Bunda? Karputala berarti sampai Zoom-nya 2 kali, kemudian pembimbingannya 1 pekan ya Bunda Pita ya. Ya, seperti itu Bunda Dewi ya, Bunda Tika. Kita biasa ya dan Bapak Ibu semua untuk Arta MR ya, pada saat kita ada Zoom-nya itu 2 kali ya. Di 1 pekannya nanti kita ada pembimbingan. Silakan yang mau bertanya ya, silakan yang mau ingin diulas ya apa hasil Karputalanya. Kemudian ada yang perlu dijelaskan karena masih bingung gitu, boleh Bapak Ibu ya untuk bisa sharing ada di grup seperti itu ya. Dan mungkin kalau misalnya Bunda aku kok enggak enak ada di grup, gimana Bunda Pita, bolehkah Japri? Saya tanya dulu sama Bunda Pita. Boleh Japri enggak Bunda? Japri gimana, di grup aja ya biar saling belajar ya Bunda. Oh iya ya, berarti kesepakatannya kita Insya amanah semua Bunda. Amanah ya, iya. Karena kan memang dalam kenyataannya tuh kadang seperti itu Bunda Pita gitu ya. Jadi kita harus sepakat semua gitu ya. Dan mudah-mudahan semua bisa menerima karena kita itu startupnya belajar ya. Jadi kalau Japri kan akhirnya tidak paham nih yang lain. Nah, pada waktu kita ada di grup belajarnya jawabannya juga yang lain pun menyimak, oh persoalan itu jawabannya kayak gini ya. Berarti nanti saya kalau mendapatkan seperti itu saya tahu nih saya senjatanya kayak apa, kayak gitu ya. Bunda Mary kok angkat tangan ya? Silakan Bunda Mary, ada yang ditanyakan? Maaf Bunda, Siap. berkaitan kalau misalnya ada di grup mau sharing hasil Karputala malam ini, malu mau menceritakan masalahnya. Gimana Bunda? Insya Allah keluarga semua Bunda, nggak usah malu. Justru nanti malah jadi sharing, jadi pengalaman buat teman-teman lain. Iya. Iya Bunda saya paham. Iya Bunda. Bisa Bunda. Nanti kita bisik-bisik ya Bunda ya. Iya. Terima kasih Bunda. Iya, saya maklumi Bunda. Saya maklumi ya. Bunda tenang, kita semua bersahabat ya Bunda ya. Bunda jangan merasa sendirian. Bunda harus sehat. Bunda harus bahagia ya. Agar ajaib Bunda panjang usianya ya. Selalu bahagia, membersamai anak-anak. Anak-anak butuh Bunda ya. Keluarga butuh Bunda. Bunda harus bahagia ya. Iya. Ya insya Allah Bunda Mary. Senang sekali saya malam ini ketemu Bunda Mary, Masya Allah. Saya lebih senang lagi. Masya Allah, iya Bunda. Aku senang banget lihat wajah Bunda ya, Masya Allah. Terima kasih Bunda. Nanti saya sharingnya bisa Japri Bunda Susan nggih? Iya silakan Bunda, silakan. Iya. Silakan. Matur nuwun. Iya. Mohon maaf ya Bunda ya, Bapak Ibu yang lain dan Bunda Pita karena Suson ya, kalaupun nanti bagaimanapun kita bisa sharing bareng-bareng ya insya Allah kita semua satu keluarga Arta MR, Masya Allah kebersamaan kita ya insya Allah seterusnya, tidak hanya 1 tahun seterusnya ya Ibu-Ibu ya Bapak Ibu sampai kita ke janahnya Allah ya Allah Ta'ala, kita bareng-bareng bergandengan. Demikian Bapak Ibu semua dan Bunda Pita ya, karena sudah menjelang malam tentunya pasangan kita sudah pada menunggu ya, yang Ayah Heri, Ibu Herinya sudah menunggu gitu kan, yang Bunda Pita, Bapak Pitanya sudah menunggu. Jadi semuanya sudah ditunggu nih sama pasangannya ya, apalagi Bunda Murtin tuh, waduh Ayah Sasongko wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salamun qaulami rabbil rahim. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran Arta MR berikutnya. Selamat istirahat. Masya Allah senang sekali bersama Bapak Ibu Bunda Pita. Mohon izin live ya. Terima kasih.